Tapi kalau disuruh mulai dari awal, mungkin ada yang tidak tahu karena kurang memperhatikan, gitu ya. Saya bacakan pantun dulu ya. Bubur merah enak rasanya, enak dimakan saat berbuka. Ya. Kalau kamu anak sehat, perhatikan tausiah Ustaz. Ya, saya akan berbicara tentang puasa. Hikmah dari puasa, satu di antaranya adalah mengatur makan kita, ya kan? Ya, jadi puasa itu mengatur makan kita, mulai dari caranya makan, waktunya makan, termasuk minum ya. Ya, jadi puasa itu sudah Allah tentukan. Pokoknya kalau sudah azan tidak boleh lagi minum, tidak boleh lagi makan, apalagi makan ya, termasuk minum. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, maka sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Kalau masih makan dan minum, maka puasanya sudah batal. Maka dari itu ada namanya imsak, ya, masa mulai menahan, biasanya 10 menit sebelum waktu azan. Disitulah kita bersiap-siap. Soalnya cukup kedengaran nggak ya? Kedengaran ya? Baik, kita lanjutkan. Ya, salah satu hikmah puasa itu adalah mengatur makan. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah memerintahkan kita untuk mengatur makan kita. Ya, saking pentingnya namanya mengatur makan itu, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa selama 1 bulan. Ya, itu dalam rangka menertibkan kita, membiasakan kita untuk makan dan minum secara teratur. Ya, selain teratur, makan dengan cara-cara yang Allah dan Rasulnya sudah tentukan. Jadi kita sebagai umat Islam dan umumnya manusia, kita itu dalam hal makan pun harus diatur, ya. Kata orang Madura diatur, kata dia. Nah, ada yang cerita lucu. Ada seorang Madura, orang dari Madura, pergi ke dokter. Kata dokternya, bapak ini kena penyakit mah karena makannya radiator. Tahu radiator? Radiator itu salah satu alat di mobil. Nah, padahal maksudnya makannya nggak diatur sehingga terkena penyakit lambung. Ya, anak-anakku sekalian, dalam Islam itu makan pun harus diatur, bukan makan pun, tapi makan memiliki aturan. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Kulu mimma fi ardi halalan thayyiban." Jadi dalam hal makan itu ada aturannya. Kata Allah, makan dan minumlah dari apa yang ada di atas bumi yang halal dan thayyib. Ya, anak-anakku sekalian, yang ingin saya sampaikan dan pertegas adalah adab-adab kita dalam makan, adab makan minum, ya. Ya, karena ini sangat penting, anak-anakku sekalian. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengikuti adab-adab dan cara makan dalam Islam, maka kita akan makan mengikuti cara orang-orang di luar Islam. Apa saja sih cara adab makan dalam Islam? Yang pertama adalah halal dan thayyib. Apa? Jelas thayyib? Halal dan thayyib. Apa itu thayyib? Bang thayyib kan? Apa thayyib? Baik, ya. Ya, halal itu baik halal fisiknya maupun halal cara mendapatkannya dan cara mengolahnya. Ya, misalnya daging ayam itu halal, ya kan, fisiknya halal. Tetapi kalau cara menyembelihnya atau cara membunuhnya tidak betul, maka bisa jadi haram.
Ya, misalnya menyembelihnya tidak putus urat lehernya, maka itu bisa masuk kategori haram. Ya, apalagi makanan yang haram, misalnya bangkai, kemudian darah. Ya, ada yang pernah melihat orang makan darah? Ya, di daerah tertentu itu ada orang-orang tertentu yang suka memakan darah. Ya, saya pernah lihat di Botak ini orang mengkonsumsi darah. Biasanya kalau membeli sapi atau dengan penyakit besar lainnya, itu darahnya ditampil, dibentukkan seperti agar-agar, bukan menjaring ya. Nah, itu haram, tidak boleh dimakan karena darah itu mengandung banyak penyakit. Ya. Kemudian toyib, ya, anak-anak sekalian diperhatikan ya. Selain halal, makanan itu juga harus toyib, artinya baik. Ya, ada makanan yang secara fisik itu halal, tapi tidak toyib. Ya, misalnya makanan yang mengandung banyak pewarna, ya, banyak rasa-rasanya, ya kan? Itu halal, mungkin terbuat dari bahan-bahan yang halal, tetapi buat tubuh kita itu tidak baik. Anak-anak sekalian, kalau kalian melihat di medsos atau di di YouTube banyak video-video sekarang ini yang beredar yang menunjukkan banyak anak-anak remaja yang sudah mengalami gagal ginjal. Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Ya. Nanti kalau kalian ada waktu silakan dilihat. Di YouTube itu ada banyak anak-anak masih remaja belajar tahun sudah harus mengalami gagal ginjal, cuci darah sepekan 2 kali. Kenapa itu bisa terjadi? Kata dokter yang menangani, salah satu penyebabnya adalah karena terlalu banyak minum minuman berwarna yang mengandung pengawet, mengandung pemanis buatan yang terbuat dari bahan-bahan kimia. Itu memang mungkin halal, mungkin, tetapi jelas tidak toyib, tidak baik buat kita. Nah, itu harus dihindari oleh anak sekalian. Ya. Jadi yang pertama, makan itu harus halal dan toyib. Yang kedua, sebelum makan kita berdoa. Ada yang belum hafal doa makan? Ya. Apa doa makan? Allahumma barik lana fi rizqina. Alhamdulillah. Apakah sudah bisa dipraktekkan ketika mau makan? Yakin? Ya. Kalau lagi di pinggir jalan, terus bawa makanan, dicoba-coba gitu, apakah berdoa? Ya. Kadang-kadang saya lihat anak-anak sekalian yang saya sayangi, ada beberapa di antara kita yang suka makan sambil berjalan. Ya. Ya. Tidak usah saling nunjuk ya. Saya beberapa kali menegur, mengingatkan. Ya, dalam Islam itu kita tidak dibenarkan makan sambil berdiri. Rasulullah melarang kita makan sambil berdiri. Ya. Tahu alasannya kenapa? Ya. Karena ketika kita berdiri, fungsi pencernaan kita itu tidak bisa memproses makanan itu secara baik, sehingga kemudian terlalu cepat masuk ke lambung. Ya itu tinjauan medisnya ya, beberapa penjelasan dari dokter dan ahli kesehatan menunjukkan bahwa subhanallah, benarnya ajaran Islam tentang makan. Kenapa kita kemudian dilarang makan sambil berdiri, apalagi sambil berjalan? Karena makan sambil berdiri saja itu mengganggu sistem pencernaan di dalam tubuh kita. Ya, apalagi sambil berjalan. Ya,
Ya, kita ini manusia, anak-anak sekalian, diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sangat baik. Ya, tadi ayat yang saya baca di rakaat kedua, surah apa tadi? Surah apa tadi? Ada yang ingat? Surah Tin. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ya. Dan apa namanya? Kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Ya. Kita oleh Allah ciptakan paling mulia. Tentu saja cara makannya pun harus mulia. Ya. Kalau kita makannya sambil berjalan, maka ya bisa jadi kita tidak lebih baik dari makhluk yang lain. Makhluk apa sih yang suka makan sambil berjalan? Anak-anak sekalian, ya? Itu kucing saja itu tidak makan sambil berjalan. Ya, kalau dia habis ngambil makanan dibawa lari, tapi pada saat lari itu nggak punya, tapi digigit saja gitu. Sambil nyari tempat yang aman, baru dia nikmati sambil duduk gitu kan. Nah, masa kita manusia, apalagi akhwat, ya, gadis-gadis yang cantik, anak-anak sekalian, makannya sambil berjalan. Ini sangat jauh dari ajaran Islam, ya. Dan kita harus saling mengingatkan, ya. Jadi itu ya, ada makan yang pertama makanan halal dan thayyib, yang kedua berdoa sebelum makan, yang ketiga menggunakan tangan kanan. Jadi tidak boleh makan pakai tangan kiri. Di zaman Rasulullah ada seorang yang lagi makan menggunakan tangan kiri. Oleh Rasulullah ditegur, kalau makan baik silakan menggunakan tangan kanan. Kata orang tersebut, ya Rasulullah, saya tidak bisa menggunakan tangan kanan. Ya, tiba-tiba saja tangannya sakit dan tidak bisa bergerak. Nah, ini salah satu bukti betapa bahayanya kalau kita melanggar larangan Rasulullah SAW. Ya, sangat penting. Apalagi tangan kiri itu kan dipakai berapa sih? Yang biasa itu coba ya, maka habis dari sini ke sini kan gitu ya. Ya, itu. Siapa yang biasa menggunakan tangan kirinya untuk makan? Nah, jangan ya. Ya. Tetapi kalau kita makannya sambil berdiri, apalagi sambil jalan, tidak menutup kemungkinan kita itu makan menggunakan tangan kiri. Karena misalnya tangan kanannya pegang tas, bawa buku, apalagi saya kemudian bawa wadah makanan, saya mungkin tidak sadar mengambil makanan menggunakan tangan kiri lalu dimasukkan ke mulut, padahal tangan kirinya harus dipakai. Nah, tempo. Ya Allah, baru sadar ya. Nah, makanya jangan sekali-kali menggunakan tangan kiri untuk makan. Ada kode dari juga barunya. Ya, sebenarnya masih banyak anak-anak sekalian. Saya bacakan aja ya. Tidak boleh makan sambil berdiri, ya kan? Tidak boleh meniup makanan ketika masih panas. Itu ada tujuannya semua ya. Kemudian setelah makan pun harus berdoa dan seterusnya. Ya, memang sebenarnya tidak cukup hanya tarawih ya. Kalau mau dibahas tentang makan itu sangat panjang. Nanti Ustaz saya sekalian silakan diulang-ulang lagi ada makan terhadap anak-anak kita, adik-adik kita, karena ini sangat penting ya. Saya perhatikan masih ada di antara anak kita yang cinta atau saya yang suka makan sambil jalan, suka makan menggunakan tangan kiri, makan minum pakai tangan kiri. Saya bertegas kembali nanti jangan biasakan. Kenapa kita berbeda yang makan minum tangan kiri? Karena itu terbiasa. Ya, terbiasa. Karena itu mari kita biasakan makan minum menggunakan tangan kanan sambil duduk, dimulai dengan basmalah dan berdoa sebelum makan. Baik, kita sudah sampaikan karena waktunya terbatas.
Mohon maaf atas segala hal-hal yang kurang berkenan. Kemudian saya tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.